Sumpah Kerajaan Aceh. Setelah rapat kerajaan dan pengambilan sumpah dilakukan, seorang pria berbadan tegap dan kulit agak hitam masuk ke aula pertemuan. Tak ramai yang mengenalnya, karena ia orang yang bekerja di dinas rahasia. Lelaki yang tampak klinis itu penampilannya agak berbeda dengan para pejabat kerajaan. Awalnya ia dikira salah seorang ulebalang dari satu wilayah di Aceh. Ia masuk memberi salam kemudian membisikkan sesuatu ke telinga Sultan. Keduanya kemudian menuju ruang kerja Sultan, sementara para wazir dan ulebalang dipersilahkan ke ruang penjamuan. Para wazir dan ulebalang penasaran dengan tingkah pria misterius itu. Sambil menikmati makan siang, mereka membicarakan tentang lelaki tersebut. Tak lama kemudian Sultan Alaiddin Mahmud Syah keluar dari ruang kerjanya bergabung kembali dengan para wazir dan ulebalang di ruang jamuan. Usai salat duhur berjamaah di Masjid Baitur Rahim dalam komplek istana, Sultan Alaiddin Mahmud Syah kembali melanjutkan pertemuan. Para wazir dan ulebalang merasa ada yang tidak beres, karena sebelumnya rapat kerajaan direncanakan hanya pagi saja, dan dianggap telah selesai setelah sumpah kerajaan diucapkan. Mereka pun kembali bertanya-tanya tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan dihadapi. Kehadiran lelaki misterius di ruang kerja Sultan tadi mereka kait-kaitkan dengan rapat susulan tersebut. Di hadapan para wazir dan ulebalang, Sultan Alaiddin Mahmud Syah berujar, "Saya sudah dapat laporan dari Petua Balai Sisasah Kerajaan bahwa Holanda sudah dapat dipastikan menyerang kerajaan kita ini," katanya dengan suara nyaring dan tegas. Ternyata pria misterius yang masuk ke ruang kerja Sultan tadi adalah Petua Balai Sisasah Kerajaan yakni Kepala Intelijen Kerajaan. Rapat susulan itu jadi riuh, ada yang cemas ada pula yang terlihat santai, namun kebanyakan terlihat tegang. Untuk menghadapi Holanda itu, maka hari ini dalam rapat ini saya akan membentuk kabinet perang, lanjut Sultan. Sultan benar-benar mempersiapkan peperangan besar untuk menghadapi Belanda. Ia meminta kepada para menterinya, wazir, untuk menyusun kabinet perang yang efektif dan efisien tanpa banyak birokrasi. Alasannya, urusan perang harus disegerakan, tidak boleh berbelit-belit dengan birokrasi pemerintahan. Atas dasar itu pula, para birokrat kerjaan harus terlibat dalam kabinet tersebut agar lebih mudah menjalankan roda pemerintahan dan peperagangan sekaligus dalam suasana genting. Setelah menerima berbagai masukan dalam rapat itu, Sultan Alaiddin Mahmud Syah menunjuk 3 wazir menteri untuk memimpin kabinet perang. Sultan tetap bertindak sebagai kepala pemerintahan. Sementara untuk kabinet perang Sultan menunjuk Tuanku Hashim Banta Muda Kadir Syah sebagai Wazirul Harb, Menteri Peperangan, merangkap sebagai Panglima Besar Angkatan Perang dengan pangkat Jenderal Tentara Aceh. Kemudian Tuanku Mahmud Banta Ubid Kadir Syah diangkat sebagai Wazirul Mizan, Wazirul Dakliyah, Wazirul Kharijiyah, Menteri Kehakiman merangkap Menteri Dalam dan Luar Negeri, merangkap Wakil Kepala Pemerintahan. Sementara satu lagi Said Abdullah Tengku di Melek diangkat sebagai Wazir Rama Setia, Sekretaris Negara, merangkap Wakil Panglima Besar Angkatan Perang dengan pangkat Letnan Jenderal Tentara Aceh. Kabinet perang ini dilantik oleh Sultan pada Minggu 1 Muharram 1290 Hijriah 1873 Masehi. Mereka dilantik dan disumpahkan di dalam Masjid Istana Baitur Rahim. Upacara pengambilan sumpah dipimpin oleh Katli Muaddam Syekh Marhaban bin Haji Lambu. Ia berdiri menghadap ketiga pemimpin kabinet perang itu, mengangkat kitab suci Al-Quran ke atas kepala mereka. Katli Muaddam Syekh Marhaban bin Haji Lambu kemudian membaca sumpah yang diikuti oleh ketiga pemimpin kabinet perang itu. Isi sumpah itu, petik 2. Kami bersumpah bahwasanya kami 3 orang sekali-kali tidak mau tunduk di bawah kekuasaan Holanda, dengan menyerah diri takluk di bawah kekuasaan Siteru. Maka barang siapa dalam 3 orang yang tersebut namanya dalam surat istimewa ini tunduk dan takluk ke bawah kekuasaan Holanda, maka ke atasnya kutuk Allah sampai pada anak cucunya masing-masing. Naskah sumpah itu kemudian dicatat dalam sarakata bayat kerajaan, bertulis tangan dengan huruf Arab dan disimpan oleh Wazir Rama Setia sebagai dokumen bayat kerajaan Aceh. Setelah selesai pengambilan sumpah, maka kabinet perang mengeluarkan maklumat kepada seluruh ulebalang dan rakyat Aceh. Maklumat itu disampaikan oleh Wakil Panglima Perang Said Abdullah tanggal 1 Muharram 1290 H 1873 M.
Maklumat itu berjudul, Surat Nasihat Istimewa Keputusan Kerajaan Melawan Holanda. Maklumat tersebut dicatat dalam sarakata nasihat kerajaan berikut isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa hamba memberi nasihati tuan-tuan atas nama Kerajaan Aceh beserta ahli waris kerajaan, dengan alim ulama dan rakyat Aceh khususnya, dan rakyat bawah angin umumnya. Wahai tuan-tuan sekalian, hamba memberi perintah hari ini, bahwa sekalian tuan-tuan kita semuanya, bersiap-siap dengan apa senjata saja yang ada pada kita masing-masing, karena kita semuanya akan menghadap bahaya maut yaitu dua perkara, pertama menang, kedua syahid, ketiga tidak ada sekali-kali yaitu menyerah kalah kepada Holanda. Ingatlah tuan-tuan, di sini hamba beri pernyataan dengan sahih sah muktamar, bahwa bangsa Holanda sudah 250 tahun menjajah negeri bawah angin di luar kita Aceh. Sejengkal tanah Aceh jangan kita beri kepada musuh kita bersama, yaitu Holanda. Maka barang siapa yang menyerah kepada Holanda dengan sebab tidak ada masyakkah, maka Holandalah ia. Maka orang seperti itu telah menjadi musuh Allah dan musuh Rasul dan musuh negeri dan musuh kerajaan. Maka tiap-tiap musuh seperti yang hamba sebut itu walau siapa-siapa, berhak kita bunuh si durhaka itu, jangan kita sayang pada si bangsat itu. Kalau kita sayang pada si bangsat itu, negeri kita Aceh alamat binasa, sengsara, huru-hara. Bersatulah kita semuanya, melawan Holanda bangsa barat yang hendak merebut menjajah negeri kita Aceh. Jangan tuan-tuan ngeri dan takut, kita orang Islam wajib berperang melawan musuh dengan apa senjata yang ada pada kita masing-masing. Maka barang siapa yang tuan-tuan dan hulu balang memihak berdiri kepada Holanda dengan sengaja, yang tidak ada masyakkah, maka insya Allah Ta'ala akan datang pada suatu zaman yang kebilik-kebilui anak cucu tuan-tuan muntah darah dan dimandikan dengan darah oleh rakyat sendiri masing-masing, walau besar walau kecil. Ingatlah wahai sekalian tuan-tuan hulu balang yang hadam negeri, mulai dahulu sampai sekarang, hingga akan datang, bahwa tiap-tiap orang ada jabatan mengurus negeri dan mengurus rakyat, yaitu memelihara rakyat dengan menyuruh makruf dan mencegah mungkar, dan sekalian rakyat jangan tuan-tuan perbudakan, dan sekalian rakyat bukan buat tuan-tuan hulu balang, tapi tuan-tuan yang hulu balang semuanya, timur barat tunong baroh, buat rakyat, yaitu menjaga mengurus dengan sempurna, supaya rakyat cinta kasih lahir batin pada sekalian tuan-tuan. Wahai sekalian tuan-tuan, bahwa rakyat itu seperti air sungai yang sangat luas lagi dalam, dan pucuknya dalam rimba gunung yang bercabang-cabang. Jika satu kali turun hujan besar, semua turun air ke dalam sungai, maka jadi banjirlah mengamuk air kemana-mana, maka binasalah sekalian tanaman, apa-apa yang ada semuanya sudah tenggelam dengan air. Cucuku Kemala Hayati, begitu tegas dan patriotiknya isi sumpah dan maklumat itu. Kabinet Perang menyerukan semangat jihad fisabilillah untuk melawan Belanda. Pun juga cucuku, Kabinet Perang menegaskan kepada para ulebalang agar tetap bersama rakyat bahu-membahu melawan Belanda. Bila ada ulebalang yang memihak Belanda atau membantunya masuk ke Aceh, maka ulebalang itu adalah musuh bersama, musuh rakyat Aceh. Keturunannya kelak akan kacau balau dan mati bersimbah darah bila ingkar terhadap sumpah kerajaan dan mangkir dari kewajiban jihad melawan Belanda. Ini pula yang kelak terjadi cucuku, yang membuat Aceh tak pernah aman dari konflik. Setelah maklumat Kabinet Perang itu disampaikan ke seluruh pelosok negeri, rakyat berduyun-duyun menuju pantai untuk menghadapi kedatangan Belanda. Para panglima perang di setiap wilayah menyiapkan kader-kadernya untuk menghadapi ancaman perang dari Belanda. Para pemuda direkrut dan dengan sukarela memperkuat barisan tentara kerajaan. Dalam tempo singkat angkatan perang Aceh bertambah banyak. Dan perang besar tak lama lagi memang akan terjadi, perang yang memberi tamparan bagi kecongkakan Belanda. Pada Senin 10 Muharram 1290 Hijriah, 1873 Masehi, Sultan Alaiddin Mahmud Syah kembali memimpin musyawarah penting di dalam Masjid Istana Baitur Rahim. Musyawarah itu dihadiri oleh para ulebalang dan para panglima. Dalam musyawarah tersebut Sultan menjelaskan bahwa keadaan Aceh sudah sangat genting, surat menyurat dengan pemerintah Hindia Belanda semakin tegang.
Mungkin dalam 1-2 bulan ke depan Belanda akan menyerang Aceh. Mendapat penjelasan seperti itu, maka para ulebalang dan para panglima diminta untuk mempersiapkan pasukan di wilayah masing-masing untuk menghadapi serangan Belanda yang sewaktu-waktu bisa datang untuk memerangi Aceh. Perang yang akan digelorakan kali ini bukanlah sembarangan perang cucuku, perang kali ini adalah perang demi martabat Aceh. Ini resmi perang kerajaan yang ditandai dengan surat Sultan Alaidin Mahmud Syah yang berisi perintah untuk melawan Belanda. Surat perintah itu dikeluarkan pada 1 Muharram 1290 Hijriah, 1873 Masehi, setelah melantik kabinet perang yang dikepalai oleh Tuanku Hashim Banta Muda sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Aceh. Sultan menyadari akan bahaya yang ditimbulkan dari ancaman perang oleh Belanda. Ia pun memberi penjelasan tentang hal itu kepada kabinet perang bentukannya. Setelah penjelasan itu diberikan, maka Wazir Rama Setia, Wakil Panglima Besar, Letnan Jenderal Said Abdullah Tengku di Melek membacakan surat perintah yang berisi pemberitahuan.